Baiklah, perkenalkan nama saya Cindi Anita Sipayung dengan NPM 1901010213. Saya dari grup PGA4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan tentang membaca. Yang pertama yaitu pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai oleh khalayak ramai dan juga dimengerti oleh orang-orang. Membaca juga memiliki pengertian dari beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua, menurut Pinocchio dan Bonomo, membaca adalah suatu proses yang bersangkut pautan dengan bahasa. Dan yang ketiga, menurut Lado, membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran. Maka dapat kita simpulkan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, tujuan pembaca. Tujuan pembaca berikut ini menurut Tarigan yaitu yang pertama, membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Yang kedua, membaca untuk memupuk perkembangan keharuan atau keindahan. Dan yang ketiga, membaca untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar dan tidak suara pembaca. Waktu membaca, proses membaca dapat dibagi atas. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan atau reading out loud, oral reading, dan reading aloud. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini dibagi atas dua. Yang pertama, membaca ekstensif, yang berarti pembaca secara luas, yang meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang kedua, yaitu membaca intensif, yang berarti membaca penuh dengan penghayatan. Yang ketiga, prosedur pembelajaran membaca menurut Abidin. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap prabaca, yaitu kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Yang kedua, tahapan membaca. Yang ketiga yaitu tahapan pasca baca, merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Dan yang keempat, metode pembelajaran membaca. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengajaran suatu kerjaan. Menurut Iskandar Wasid, ada beberapa metode dalam pembelajaran dan membaca menurut Abidin Yunus, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalannya bekerja sama dengan kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jiswak membaca. Pembelajaran membaca jiswak ini adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dengan menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dan yang ketiga, metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Yang keempat, metode Schofield Reading. Schofield Reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran pembaca yang menekankan pada usaha pengembangan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap.
Yang kelima, metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Yang keenam, metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Baiklah, yang kelima, strategi pembelajaran membaca menurut Nuri Kelas. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Yang kedua, strategi SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Receive, and Review. Yang ketiga, strategi membaca strategi membaca tanya jawab atau MTJ, atau Request dan Reading Question. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Yang kelima, strategi penghubungan tanya jawab atau PPJ atau QAR atau Question Answer Relationship. Dan yang terakhir, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Baiklah, dan yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran membaca menurut Iskandar Rashid. Pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijakan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pembelajarannya yang didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Yang kedua, pendekatan integratif. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang keempat, pendekatan multilingual. Yang kelima, pendekatan belajar kooperatif. Yang keenam, pendekatan tujuan. Selanjutnya, pendekatan struktural. Dan terakhir, pendekatan konstekstual. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang materi membaca. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih.